Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Goril Anwar dari Prodi Tom dari instansi Akademi Komunitas Men Indonesia. Dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang kopling yang ada di dalam pabrik. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu kopling yang ada di pabrik. Kita langsung masuk materi saja. Yang pertama yaitu ada macam-macam kopling. Nah, yang kopling pertama ini yaitu chain kopling. Chain kopling adalah model kopling dengan menggunakan rantai atau chain dan sprocket unit sebagai media penghubung antara motor penggerak dengan benda kerja yang digerakkan. Oke, kemudian yang kedua yaitu ada SF Fork Coupling. Pada gambar yang di samping kanan ini ada model kopling yaitu yang menggunakan spring sebagai media penghubung putaran shaft drive dengan shaft benda kerja yang digerakkan. Nah, kemudian kita masuk ke jenis kopling yang ketiga yaitu ada gear kopling. Nah, model gear kopling adalah model kopling yang menggunakan gear gigi sebagai media penghubung antara putaran shaft drive dengan shaft benda kerja yang digerakkan. Kemudian untuk jenis kopling yang keempat yaitu ada flat kopling. Nah, pada model flat kopling adalah model kopling yang menggunakan plat stainless unit sebagai media penghubung antara putaran shaft drive dengan shaft benda kerja yang digerakkan. Nah, kemudian untuk macam kopling yang terakhir pada pabrik yaitu ada kopling dengan rubber mounting. Model kopling ini menggunakan rubber mounting sebagai peredam getaran atau putaran awal dari tenaga putar motor drive untuk menggerakkan benda kerja. Nah, itu adalah jenis kopling yang terakhir. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi kopling. Nah, yang pertama yaitu sebagai penghubung gerakan atau tenaga dari motor drive ke benda kerja yang akan digerakkan. Nah, kemudian yang kedua sebagai peredam kejut gerakan antara motor drive dengan benda kerja yang digerakkan. Kemudian yang ketiga sebagai penerima momen beban pertama dari motor berpenggeraknya sebelum beban gerakan itu diterima oleh benda kerja yang akan digerakkan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada bagian-bagian kopling. Untuk di chain kopling ada bagian-bagiannya yaitu di gigi sprocket, kemudian baut lock tanam pada bodi gigi sprocket, kemudian chain atau rantai, kemudian cover chain kopling. Nah, habis itu sel kopling, grease dan keyway. Kemudian untuk jenis kopling yang kedua yaitu ada bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu shaft gear, spring, baut lock tanam pada shaft gear, kemudian cover kopling, kemudian nipple grease pada cover kopling, kemudian baut cover kopling. Nah, kemudian seal cover kopling dan keyway. Kemudian untuk yang gear ketiga yaitu ada shaft gear, casing gear, baut casing kopling, nipple grease, kemudian cover kopling. Untuk bagian kopling jenis keempat ini yaitu ada baut lock tanam, plat stainless steel, baut pengikat plat stainless, kemudian keyway. Untuk bagian yang kopling terakhir yaitu ada rubber mounting, shaft flank, baut tanam pada shaft flank, kemudian keyway. Nah, ini ada tugas terakhir saya yaitu ada kekuatan sambungan baut pada flange. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kekuatan sambungan baut itu pada flange kopling. Nah, analisis kekuatan material yang dihitung menggunakan metode elemen hingga berdasarkan sifat kekakuan atau stiffness yang dimiliki oleh suatu material. Metode kekakuan pada dasarnya merupakan implementasi dari hukum Hooke. Nah, bila dituliskan maka didapat rumus sebagai berikut. F sama dengan K dikali X.
di mana F adalah gaya, kemudian K adalah koefisien kekakuan, dan X adalah displacement, atau dapat ditulis juga menjadi X sama dengan K kali U. Metode ini menjelaskan bahwa besaran displacement atau pergeseran dipengaruhi oleh seperangkat gaya-gaya yang bekerja pada struktur linear statis. Kontribusi yang bekerja terhadap displacement dapat dinyatakan sebagai persamaan di bawah ini. Nah, oke. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata maupun ada salah penjelasan, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.